dan repot kalau harus mengolah sendiri dan tidak semua orang bisa. Kalau untuk wilayah ini biasanya bagaimana Pak? Sebenarnya ini template saya lah Pak Ibu. Ini buat saya cuman untuk memecah kebuntuan, memecah istilahnya ice breakingnya. Jadi biar dia juga ngomong, nggak cuman kita yang ngomong. Saya biasanya tanya, selain tanya keluarga, tanya lingkungan, saya menjurus ke apa yang akan saya sampaikan yaitu tentang herbal, tentang jamu dan sebagainya. Kan herbal kan identik dengan jamu. Nah, biasanya Bapak Ibu dia jawabnya, wah kalau itu masing-masing Pak, Mas. Dan saya juga nggak nganu apa namanya, nggak bisa memaksa penduduk untuk begini, untuk begitu. Nah, dan juga jarang Mas di sini biasanya kayak gitu jawabannya. Oh di sini jarang Mas yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau sudah jarang kayak gitu, Anda bisa masuk. Oh begitu ya Pak? Nah, karena itu Pak, jamu ini sekarang jadi tren untuk pengobatan alternatif dan juga untuk mencegah penyakit-penyakit Pak. Nah, karena itu kami ingin mengenalkan produk herbal yang sudah diolah secara modern. Produknya seperti ini Pak. Nah, misalnya Anda tunjukkan NSTM, produknya seperti ini Pak. Produk ini sudah ada sejak tahun 2018 dan sudah banyak dipakai orang dan banyak membantu menjaga kesehatan bagi mereka yang sehat dan membantu menyembuhkan keluhan kesehatan seperti stroke, ginjal, COVID, dan sebagainya. Ini ada beberapa testimoni, Pak. Setelkan video di HP Anda. Yuk. Ya, gitu Bapak Ibu bisa dipahami ya. Oke, Bapak Ibu. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu? Sudah ya? FB-nya udah? Oh, FB-nya udah live. FB-nya sudah live, ya keren. FB-nya sudah live, cuman masih sepi, ya sudah. Kita lanjut aja, wes, ya. Nah, Bapak Ibu, ketika Anda tadi sudah ngomong kayak gitu dan Anda menyampaikan videonya, tunggu responnya. Nah, Bapak Ibu, sampai tahap ini saya mau nanya, Anda sudah melakukan jualan atau belum? Ayo, Anda sudah jualan atau belum? Kok saya sudah, Pak? Ini loh, yang saya sampaikan tadi loh. Kalau menurut Bapak Ibu, saya sudah jualan belum itu? Hah? Sudah jualan? Kok bisa saya sudah jualan? Nah ini Ibu Pak Muklis atau Pak Zin, Pak Muklis atau Ibu Muklis Zin sudah jualan tanpa terlihat jualan. Itu elegan Bapak Ibu. Jualan nggak kelihatan jualan. Itu sudah jualan Bu. Ketika saya ngomong ini videonya, itu saya sudah mengenalkan produk ini. Jualan itu nggak perlu Pak, ini NSTM tuh ini urut nggak perlu. Anda seperlunya aja, pokoknya yang jelas informasi tersampaikan. Oh sudah toh Pak, tapi tidak lihat jualan. Itu yang saya sampaikan prospecting elegan tuh itu Bapak Ibu. Jadi elegan, jualan tapi nggak kelihatan jualan. Ketika dia nolak, Anda nggak malu, kok Anda cuman kayak gitu. Beda kasusnya kalau selamat pagi Pak, saya perkenalkan, saya Juminten, saya mau mengenalkan satu produk ini adalah untuk kesehatan. Anda belum apa-apa udah presentasi, orang langsung, oh matur nuwun, terima kasih, saya enggak, udah selesai, Anda malu sekali itu. Itu yang namanya jualan tanpa kelihatan jualan Bapak Ibu. Berarti nggak perlu demo ya Pak, lo nanti kalau dia sudah memberikan respon, nggak tiba-tiba Anda demo, ya Bapak Ibu alirannya beda-beda. Ada yang aliran langsung demo, langsung das, tapi kalau saya lebih soft, lebih nggak kelihatan jualan, tapi tetap jualan. Tak lanjut ya, tak lanjut ya. Tunggu responnya. Anda kan udah kasih lihat. Nah responnya ini ya Pak Ibu ada misalnya ini. Ada pertanyaan dari Pak RT, kebetulan dia sudah nonton, ya, sudah nonton. Syukur Anda kasih handphone Anda langsung, biar dia nonton sendiri, jadi nggak Anda pegangin kayak gini.
seolah-olah dia sudah Anda percaya sama dia lihat sendiri videonya, kan cuman berapa, paling 3 menit atau 5 menit atau paling lama. Tunggu responnya. Kalau ada respon dari Pak RT, dia jawab kayak gini. Lah ini pakai apa? Lah ini produk apa? Masuk. Itu tandanya pintu sudah terbuka. Anda tinggal masuk dan selesaikan secara kekeluargaan. Masuk Pak Eko, sudah. Kalau ini apa, itu apa, lah ini pakai apa, sudah masuk. Tinggal Anda lanjut, mau demo, mau macam-macam itu sudah asik sekali kalau udah ada pertanyaan. Makanya tadi saya bilang di awal, jurusnya apa ini, apa itu, pokoknya Anda nunggu. Jadi kita melakukan sesuatu, apapun yang kita lakukan itu untuk menuju orang itu bertanya. Jadi Anda menjelaskan bukan karena Anda pengen menjelaskan, karena dia bertanya. Beda loh Bu, beda. Kalau dia tanya Anda jelaskan, itu beda sama Anda, dia nggak ngerti apa-apa, dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba Anda jelaskan. Nah itu. Untuk hari ini masuk. Santai tapi serius. Itu makanya Anda perlu latihan, Anda perlu jam terbang. Jadi kenapa ada orang itu, ada penjual yang profesional, ada yang jualan biasa. Orang-orang hebat itu, marketing hebat itu jualannya nggak kelihatan jualan. Ya, nah yuk. Bapak Ibu tadi ngomong-ngomong, nanti kalau saya terngelak-ngelak seperti biasa saya izin terngombe-ngombe ya. Loh, kata kuncinya saat keluar pertanyaan, masuk Pak Eko, gitu Bu Erna ini. Kalau ada pertanyaan, apa ini, apa itu, apapun bentuknya, pokoknya apa ini, apa itu, masuk. Ya. Loh, Ibu Maria Sulistiawan itu belum pernah ikut CMCK offline toh? Bu Maria. Kayaknya udah pernah tahu Bu Maria Sulistiawan? Walah, lah itu loh Bu Maria Sulistiawan, jurus air minum itu kan juga elegan. Itu kan tinggal dimodifikasi aja Bu Maria. Nah, tak kasih lagi wes yuk. Nih. Tapi ngomong-ngomong Bapak Ibu, ini referensi loh ya, yang saya sampaikan ini elegan, ini referensi. Kalau Anda seneng yang hard selling, yang tiba-tiba Anda langsung menawarkan dan mereka mau, ya nggak apa-apa. Silakan. Jadi Anda mau hard selling, mau yang soft selling, mau yang elegan, mau yang biasa, terserah. Intinya apapun strateginya, apapun caranya, yang penting closing. Nah kalau Anda hard selling closing, itu bagus. Nah kenapa kok saya ngomong ini? Karena kebanyakan orang itu takut jualan, nggak percaya diri jualan. Nah makanya kita bahas yang ini. Biar kalau mentalnya belum terbentuk, pakai yang cara yang soft, cara yang sehari-hari. Nah ya, ini pun Bapak Ibu, ini pun sebenarnya lumayan agak menantang adrenalin. Karena kita langsung ketemu. Tapi step ini harus kita lewati dulu. Nanti kalau Anda udah sekali 2 kali, Anda akan terbiasa untuk seperti ini. Nah, kalau ternyata tadi sudah Pak RT-nya oke, pintu sudah terbuka, silahkan Anda jelaskan lagi lah macam-macam. Anda mulai, ini apa, ini itu, ya sudah. Ini tergantung produk knowledge Anda, tergantung yang Anda tahu tentang NSTM. Tentang NSTM atau laku atau luke sembarang. Ya. Intinya ini bisa digunakan, dimodifikasi untuk semua produk. Ya. Yang penting Anda tahu dasarnya. Ya. Kemudian, itu kan kalau responnya bagus, dia tanya ini apa, ini itu apa, pakai ini apa, itu pakai apa, itu bagaimana, nah itu bagus. Ternyata nggak ada respon. Nah, ini ya, ini kalau misalnya nggak ada respon. Ini Bapak Ibu yang saya sampaikan di percaya diri, semua itu direncanakan. Kalau dia ngomong gini, berarti Anda sudah tahu harus ngomong apa. Kalau ternyata ngomong gitu, Anda sudah tahu ngomong apa. Tadi strategi pertama, skenario pertama, dia akan ngomong seperti itu. Apa ini? Anda seperti itu. Kalau ternyata tidak sesuai harapan kita, kalau ternyata dia diem saja, nggak ada respon, gimana?
Kalau nggak ada respon, dilanjut. Nah, Pak, selain membantu proses penyembuhan, NSTM ini juga bagus untuk kesehatan secara umum. Saya juga pakai loh, Pak. Yang saya rasakan, nah silakan. Yang saya rasakan, dulu tuh saya itu gini, sekarang jadi gitu. Nah, saya minumnya begini, setiap hari begitu. Nah, dan itu bisa juga didemokan cara kerjanya, Pak. Nah, ini kalau tadi apa namanya? Tadi ada yang nanya nggak demo ya? Ini baru Anda masuk demonya di sini. Dia nggak ada respon. Kalau ada respon lebih enak lagi. Tapi kalau nggak ada respon, tetap Anda bisa masuk dengan cara seperti itu. Ya, saya ulangi ya. Pak, ini selain untuk membantu proses penyembuhan seperti yang di video, ini juga bagus untuk kesehatan secara umum. Saya juga pakai loh, Pak. Yang saya rasakan, dulu saya itu gini. Setelah saya minum, gini Pak. Saya minumnya begini, sehari 3 kali, berapa tetes, bla 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 bla. Nah, selain itu Pak, ini juga bisa didemokan loh Pak cara kerjanya. Silahkan kalau mau demo. Ini Bapak Ibu, ketika Anda sudah seperti ini, Anda udah nggak punya target. Udah nggak punya target untuk penjualan ke dia. Karena di awal dia udah nggak merespon. Tapi Anda lanjutkan prosesnya, siapa tahu dia berubah pikiran. Ya, tapi tujuan kita bukan ke dia. Bapak Ibu, tujuan kita ke Pak RT tadi sebenarnya bukan untuk memasarkan ke Pak RT. Tak kasih tahu ya, tak lanjut ya. Tak lanjut lagi. Nah, setelah Anda demo macam-macam, ada cerita macam-macam. Nah, Pak, kalau boleh tahu, warga di sini yang sekiranya bermasalah dan kesehatan dan membutuhkan solusi, siapa saja ya, Pak? Siapa tahu saya bisa membantu. Nah, paham Bapak Ibu? Pak, kalau boleh tahu, warga di sini, warga Bapak yang sekiranya bermasalah dengan kesehatan dan membutuhkan solusi, siapa ya Pak? Siapa tahu saya bisa membantu. Ketika Anda ngomong kayak gitu Bapak Ibu, langsung ambil pulpen, langsung ambil buku atau kertas. Siap-siap menulis. Karena secara psikologi, kalau Anda sudah ngambil buku dan nulis, Anda tadi kan minta siapa yang butuh toh. Ini kalau Anda udah ngeluarin buku sama pulpen, secara psikologis menekan dia untuk menyebutkan nama dan memberikan referensi. Bisa dipahami ya Pak Ibu, ini detail banget loh ini. Ini saya detail-detailnya loh ini. Jadi kalau ngomong saya enggak, kalau teorinya udah semua, saya tak detailnya bahkan per kata per koma loh ini. Nah, Ibu Maria Sulistiawan langsung buat daftar nama yang akan dikunjungi. Daftar namanya dari Pak RT tadi. Nih. Gua masih nganu ya. Oh, tapi asik yang di Zoom ternyata. Ya di Facebook itu biasanya cuman datang hadir, habis itu pergi. Kebaca. Asik yang di Zoom loh. Zoom langsung gitu. Nggak pakai delay. Nah, Bapak Ibu lanjut. Ingat ya, ketika Anda tadi sudah minta referensi, langsung keluarkan bolpen dan alat tulis. Itu psikologis akan menekan dia secara nggak langsung untuk ngasih referensi, nama warganya. Ketika dia ngasih nama, nah mulai Anda catat. Disinilah Anda dapat daftar nama dan target market yang tepat. Kuncinya itu Bapak Ibu, daftar nama dan target market yang tepat. Sehingga Anda nanti prospecting bisa lebih efektif, elegan dan efektif. Bisa dipahami Bapak Ibu? Mas, kalau misalnya dikasih musik dulu gimana? Saya mau izin toilet break. Bisa ya? Bapak Ibu, mohon maaf. Siap. Bapak Ibu, saya izin dulu ya. Saya izin dulu, saya mau toilet break dulu. Ya, toilet break itu saya mau buang air dulu ya. Soalnya izin toilet break 5 menit ya. Toilet break 5 menit.
Halo Bapak Ibu, sorry ya. Waduh, boleh Pak, tak kira pergi nggak balik lagi. Wah. Tadi sampai mana tadi? Nah, tadi ya sampai ke Pak RT yang apa namanya? Sebentar, saya pastikan dulu. Nggak balik ya suaranya ya? Nah, saya matikan dulu. Nah, sudah jelas Bapak Ibu? Jelas suara saya? Oke, ya? No, nggak ada tahu sebelumnya yang ada toilet break ya, cuman di acara CMCK virtual toh. Oh, CMCK virtual tuh isinya manusia semua kok, Bu. Bukan manusia setengah dewa. Kalau setengah dewa kan jaim, kita mah santai aja. Kita kan teman, kita kan sahabat. Mau sok teman sahabat nggak boleh toilet break. Nggak ngerti Pak, nggak ada gambarnya. Apa itu maksudnya? Slide-nya. Yang nggak ngerti, Ibu Esi suka Esi, nggak ngerti Pak, nggak ada gambarnya itu maksudnya gimana itu? Nah, ini soalnya tulasnya kecil-kecil lah Pak Ibu. Ya oke Bapak Ibu, sudah ya lanjut. Nah, ingat Bapak Ibu, disinilah Anda dapat daftar nama dan target market yang tepat untuk produk Anda. Itu intinya itu. Dan semua orang kalau Anda mau di iklan di FB, TikTok, yang dikejar ya itu. Daftar nama dan target market yang tepat. Nah, di cara offline caranya seperti itu. Di online ada caranya, di offline juga ada caranya. Target market yang tepat. Suaranya kecil banget. Halo, suaranya kecil banget. Bu Ani coba volumenya digedein punya handphonenya Ibu. Jelas ya? Nah, oke lanjut. Nah, mulailah Anda nyatat namanya. Ya. Kemudian yang bisa Anda dapat satu nama, yang kedua keluhan yang bersangkutan apa? Misalnya disebut Pak Joko. Pak Joko itu masalahnya diabetes misalnya. Catat di buku Anda. Pak Joko sudah, Pak Robert asma, Pak Andi apa, Pak ini apa, Pak itu apa. Ya, dan sekarang banyak banget Bu. Kalau Anda nyari orang-orang yang seperti itu banyaknya minta ampun. Karena emang dunianya sudah wis tuwa dunyane, jadi banyak orang sakit. Nah, ya intinya catat di buku Anda nama dan keluhannya dia apa, sekalian tanya tepatnya rumahnya di mana, biar Anda nggak nyari muter-muter. Kalau Pak Joko ini rumahnya yang mana ya Pak ya? Anda kasih kasih denah di kertas Anda, di buku Anda. Sama dari Pak RT ke sini sedikit. Nah, ya. Pak Robert rumahnya yang di mana ya Pak? Pak Robert yang di sana, nomornya denahnya yang mana? Ya, Pak Robert, Pak Andi, Pak siapapun Anda dapat namanya, dapat keluhannya, plus rumahnya di mana. Nah, sudah bisa dipahami ya Pak Ibu? Jika sudah selesai, segera pamit dan jangan lupa ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Oke? Nah, ini ya Pak Ibu. Clue-nya adalah dari kunjungan ini tadi ya Pak Ibu. Anda akan dapat nama dan keluhannya. Nah, setelah Anda dapat ini Pak Robert sakit ini, Pak Andi sakit ini, Pak Joko sakit ini, ingat Bapak Ibu, Anda adalah health consultant, konsultan kesehatan. Begitu Anda dapat daftar nama dan masalahnya ini, apa yang mesti Anda lakukan Bapak Ibu? Ingat Anda health consultant? Anda pelajari penyakitnya. Pelajarinya di mana? Di Google. Misalnya Pak Joko tadi kena asma. Pak Robert tadi kena apa misalnya diabetes, Anda cari di Google, Anda pelajari diabetes ini kena apa sih sebenarnya, penyakit apa sih, penyebabnya apa, penyebabnya apa, gejalanya apa, awal mulanya seperti apa, yang dirasakan kemungkinan apa, Anda pelajari. Kalau stroke itu bagaimana, apa, pencegahannya seperti apa, kemudian penanggulangannya seperti apa, Anda pelajari semua. Anda jadi health consultant, betul. Anda jadi ngerti.
Halo. Halo Bapak Ibu, sorry saya sudah sampai sini. Ibu yang di Facebook, slide-nya kecil, memang nggak pakai slide Bapak Ibu. Memang saya pengen Anda lihat saya saja. Karena kalau saya kasih slide juga nggak kelihatan. Emang oh itu kan ya Mas, yang ngelempar zoom ke Facebook ya? Ya Bapak Ibu, slide-nya nggak perlu. Halo Bapak Ibu, jelas? Satu pertanyaan saya adalah jelas. Yang nomor 2 apa nggak Bapak Ibu? Dong apa blong? Dong apa blong? Ini saya jelaskan detail banget. Dong apa blong? Ayo saya minum dulu. Yuk, Bapak Ibu di Facebook maupun di blong. Dong dan blong. Yang blong yang mana Bu? Yang blong yang mana? Yang blong karena telat masuk atau gimana? Ada yang dong, ketinggalan jadi agak blong. Ada musiknya Mas, biasanya musik kencang itu Mas, musik background. Nah, blong telat masuk. Ya wes, kalau blong telat masuk diulang lagi ya. Wih, Facebooknya, nanti ada rekaman. Enggak ya Mas ya? Part 1 ada nanti ya. Part 1 tuh opening doang. Enggak apa-apa ya. Part 1 nanti ada. Kemudian dilanjut ya. Wis, yuk. Alah. Lah nek blong mergo telat mosok saya ngulangi. Nah, nanti yang berikutnya lagi telat lagi ya, rampung-rampung acaranya. Nah, ingat Bapak Ibu, Anda adalah health consultant. Jadi Anda perlu tahu penyakitnya. Sebelum Anda ke Pak Joko yang kena asma tadi, atau Pak Robert yang kena diabetes tadi, atau Pak Andi yang kena stroke tadi, Anda mesti belajar dulu. Agar nanti TikTok-nya, ngobrolnya nyambung. Ya, bisa dipahami ya Pak Ibu. Anda perlu persiapkan. Ke Pak RT tadi, itu kalau memang bisa close di Pak RT, bagus. Tapi tetap walaupun Anda closing di Pak RT dan dia tertarik, tetap Anda minta referensi. Ya, karena sebenarnya tujuan kita itu ini, bukan Pak RT-nya. Berarti door to door ya Pak, tak kasih tahu dulu. Bu Wiwin Winarti, door to door yang elegan, bukan door to door asal door to door. Tak kasih tahu dulu, ini elegan. Ya. Nah, setelah ini babak kedua. Nah, tadi kan babak ke-1 ke Pak RT. Ini babak kedua. Setelah Anda pelajari product knowledge-nya, udah Anda pelajari pengetahuan tentang penyakitnya. Nah, babak kedua, datangi nama yang sudah diperoleh dari Pak RT tadi. Misalnya Pak Edi dan keluhannya stroke misalnya. Ya. Note, catatan Bapak Ibu, selain Anda udah pelajari di Google, siapkan khusus video dan testimoni foto maupun video yang stroke. Biar apa? Biar Anda nanti ngambilnya cepat. Ya, yang stroke Anda kasih di paling atas, biar nanti cepat ngasih testimoninya. Ya. Sudah Bapak Ibu? Yang Facebook berapa orang itu Mas? 10 ya, yang di Zoom? Oh, lumayan. Wes, rapopo. Nah, ini memang harusnya jam tidur ini. Jam bersih-bersih ya, mandinya anak, mandiin macam-macam ya nggak apa-apa wes. Nyapu rumah ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, kalau Anda sudah babak pertama sudah, babak kedua. Babak kedua sama Bapak Ibu, kula nuwun, selamat siang. Sakit ketemu Pak Edi, bisa ketemu Pak Edi. Perkenalkan, saya Juminten. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi underline yang membuat Anda lebih efektif nanti ketika presentasi ke dia atau ketika demo ke dia. Pak, saya kenal Bapak dari Pak RT. Saya kenal Bapak dari Pak RT. Jadi Anda, satu, Anda tahu kalau dia Pak Edi, Pak, bisa ketemu Pak Edi, oh nggih Pak Edi. Pak Edi, kenalkan namanya Juminten. Satu, Anda kenal dia dulu. Ya, nomor 2, poinnya,
saya kenal Bapak dari Pak RT, Pak Budi misalnya. 2. Jadi Anda kenal dia bukan tahu-tahu kenal, tapi dari Pak RT. Kemudian Anda sudah kenal dia, itu sudah nilai plus Bapak Ibu. Daripada Anda tok, perkenalkan Pak, saya Juminten, saya dari ini, tanpa kenal dia, tanpa ngerti latar belakangnya, beda. Cuman sesederhana itu Pak, cuman ngerti nama, Anda sebut RT, itu hasilnya bisa jauh berbeda. Oke, nah Bapak Ibu, nah kemudian Bapak Ibu, seperti biasa standar, bagaimana kabarnya Pak? Jadi begini Pak, bagaimana kabarnya Pak? Tunggu dulu ngobrol ya, bla 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 basa-basi. Jadi gini Pak, kedatangan saya, silaturahmi, bla 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 bla, basa-basi. Nah kemudian berikutnya yang penting ini, Pak, saya dapat info dari Pak Budi, Pak RT, kalau Pak Edi sakit stroke, ya. Anda udah tahu toh kalau dia sakit stroke, Anda tanyain, sakit stroke? Ya. Jawabannya apa, Bu? Ah, iya, memang dia sakit stroke. Nah, di situ mulailah Anda basa-basi. Kalau boleh tahu sudah berapa lama, Pak? Bla 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 bla. Yang dirasakan apa? Dulu awalnya bagaimana? Sudah berobat kemana? Itu basa-basi. Ya, sudah basa-basi terserah Bapak Ibu ngaturnya seperti apa. Itu drama yang bisa kita buat sendiri. Nah, kemudian setelah dirasa cukup basa-basinya, silakan dilanjut kayak gini Bapak Ibu. Jadi gini Pak, kebetulan saya ini adalah senior marketing, head consultant, sama yang diomongkan dengan Pak RT tadi, dari PT Natural Nusantara Jogja. Nah, saya ini banyak menangani pasien stroke. Nah, Bapak Ibu, Anda menaikkan apa namanya? Posisi Anda. Satu, Anda sebagai health consultant, senior marketing, kemudian saya ini banyak menangani para pasien stroke. Anda sudah belajar ya stroke ya di Google ya. Apakah Pak berarti nipu dong Pak? Wong saya belum pernah nangani. Bapak Ibu, Anda saya bilang banyak menangani pasien stroke. Itu bukan harus yang dulu. Mulai Bapak itu dan seterusnya kan bisa. Halo Bapak Ibu. Anda menangani banyak pasien stroke itu kan nggak harus masa lalu, masa depan kan bisa. Halo Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Bu, Bapak pada dong orang? Pada dong enggak poin ini tadi? Halo, paham Bapak Ibu? Dong ya? Dong? Saya sedih kalau nggak dong. Kata-katanya keren, wah lah keren. Itu pakai acara semedi wah biarang. Bapak Ibu nggak bohong loh. Satu Anda head consultant, itu nggak bohong, Anda memang konsultan kesehatan kok. Hanya tani kalau Bu aku watuk ngombe obat iki wele, mari. Itu Anda head consultant. Walaupun levelnya batuk pilek. Ya kan? Saya banyak menangani para pasien stroke. Dulu memang belum, tapi saya akan. Nanti habis ini banyak pasien stroke yang saya tangani. Wah, banyak itu berapa? Lebih dari 2 itu udah banyak. Ada 3 aja udah banyak. Anda udah bilang itu banyak. Betul, kucing pun saya obati loh. Bu Ika ini malah lucu ini. Betul, kucing pun saya obati loh. Gimana hebat toh? Enggak cuma manusia loh, head consultant. Wah, kulaan Pak Puri terus mantul pokoknya kata-katanya. Wah, Bu Fitriani kulaan yang kirim melu CMJK. Ya, terus lanjut. Apa ini? Jadi, nah saya ulangi lagi. Saya ini banyak menangani para pasien stroke. Jadi, saya tahu betul masalah Bapak. Wah, banyak menangani, tahu betul masalah Bapak. Nah, salah satunya ini Pak. Wah, tunjukkan videonya Brad yang stroke tadi. Sambil Anda perhatikan reaksinya ketika melihat video atau foto yang Anda sampaikan tadi.
Bapak Ibu, saya jualan atau tidak? Kalau menurut Bapak Ibu, saya jualan atau tidak? Jualan nggak? Jualan tapi tidak terlihat menjual. Paham toh? Itu namanya elegan. Beda kasusnya kalau saya, Pak, saya Juminten, saya mau menawarkan produk ini untuk stroke. Bahasanya beda, kasusnya beda, penangkapannya atau responnya bisa beda. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami ya? Nah ini kepake banget Bapak Ibu nanti kalau Anda latihan. Bapak Ibu, bagi Anda yang ikut, bagi Anda upline terutama, Anda pelajari, pahami betul ini Bapak Ibu, nanti bisa Anda gunakan untuk bahan home sharing, home meeting di rumah dengan para donor Anda lakukan latihan, role play. Ya, nanti saya kasih PDF-nya lengkap, per kata sak koma-koma nih. Ya. Ya, tadi kemana tadi? Nah, udah. Nah, sama. Kalau seandainya Pak Edi tadi, Bapak yang stroke tadi ngomong, lah itu pakai apa? Lah itu produk apa? Lah itu apa? Apa itu? Masuk. Masuk. Yang tanya dia, bukan Anda yang akan menjelaskan. Dia ada pertanyaan itu, dia tanya, dia pengen tahu. Itu 70% closing. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, ayo. Kalau nggak paham silahkan langsung tanya. Ya, ada 21, mati dulu. Halo Bapak Ibu, bisa dipahami nggak? Bu Wiwin, gimana Bu Wiwin setelah saya cerita kayak gini Bu Wiwin? Halo Bu Wiwin, setelah saya cerita kayak gini gimana? Door to door? Iya, door to door. Tapi apakah door to door seperti salesman? No, Anda health consultant. Anda datang juga dengan PD. Karena Anda punya sesuatu yang Anda pahami tentang dia. Door to door tapi elegan. Ya. Sama-sama door to door di tempat di acara lain sama-sama prospecting, tapi prospectingnya kita elegan dan efektif. Yang paling penting efektif Bapak Ibu. Cobain deh. Nah, apalagi Bapak Ibu? Nah, kalau sudah ada pertanyaan itu Bapak Ibu, silakan Anda lanjut, Anda masuk, pintunya udah dibuka, selesaikan. Ya, Anda boleh demo, Anda boleh cerita ngeceripis macam-macam, yang jelas dia tanya, dia sudah positif dulu. Ketemu orang yang kayak gitu paling enak. Nah, Pak, itu kan kalau enak, kalau terjadi seperti itu. Kalau nggak ada respon gimana? Wes, ya toh? Kalau nggak ada respon, Bapak Ibu, turunkan standar Anda yang di kepala. Wes, iki anggap aja angin lalu serah bakalan tuku. Ya, Anda udah turunkan standarnya dulu. Nah, kemudian baru Anda ngecipris. Sak senengmu. Nah, sak senengmu itu kayak gini. Sama yang dengan Pak RT tadi. Jadi, Pak, stroke itu secara umum disebabkan oleh bla 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 bla. Silakan yang Anda pelajari di Google. Nah, salah satu fungsi NSTM adalah bla 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 bla. Salah satu penyebab stroke adalah penyumbatan dan NSTM adalah salah satu fungsinya untuk mengurai penyumbatan dan memperlancar peredaran darah misalnya. Sehingga insya Allah bisa membantu proses penyembuhan stroke. Coba Bapak konsumsi secara rutin, insya Allah ada perkembangan baik. Udah apa yang ngecipris, Anda sudah mulai menurunkan standar ketika nggak ada pertanyaan tadi, ya kan? Nah, siapa tahu Pak Budi nanti bisa pulih seperti sedia kala. Bapak bisa kembali bermain bersama anak cucu. Wah, wis, itu hypnoselling. Pak Agus Amin tadi kemarin sudah ngomong, Pak Furkon juga udah ngomong. Silahkan Anda praktekkan hypnosellingnya. Udah.
Nah, Ibu Lilis, saat terjun lapangan kita harus ahli, kudu seperti dokter. Jadi banyak belajar dari banyak sumber tentang penyakit macam-macam. Nah itu, Pak suaranya hilang, masa hilang? Nah, kalau saya lebih action dari WA, Pak, silakan mau dari WA silakan. WA lebih asik lagi. Silakan share testimoni ke grup-grup, buat story silakan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang akan saya sampaikan di sini lebih ke offline-nya ya. Kalau ke online mau WA, mau TikTok, FB, IG silakan. Nanti Bapak Ibu yang untuk FB sama IG, kalau Anda mau di WA pun juga nanti tak kasih salah satu tak kasih caranya juga nanti di belakang ya. Semoga waktunya cukup. Tapi sekarang udah 4:30 ternyata. Oke, lanjut. Nah, kalau ketemu pasien yang seperti itu, Bapak Ibu, yang bukan pasien, prospek yang seperti itu, kalau dia oke, alhamdulillah. Kalau nggak oke, ya alhamdulillah juga. Seperti biasa, kalau misalnya ternyata ada penolakan setelah Anda demo macam-macam, Anda cerita macam-macam, Anda gunakan semua teknik yang Anda tahu, dan tetap menolak, apapun hasilnya Bapak Ibu, mau nolak atau enggak nolak ya, kalau nolak misalnya ini nolak ya, atau nolak atau enggak pun juga enggak masalah sih sebenarnya. Anda tetap seperti semula strateginya, seperti ke Pak RT tadi. Minta referensi daftar nama baru. Akhiri dengan pertanyaan permintaan seperti biasa. Adakah saudara, teman, kenalan yang sekiranya bermasalah dengan kesehatan dan membutuhkan solusi, Pak? Siapa tahu saya bisa membantu. Dan jurusnya lagi, keluarin bolpen sama kertas, langsung nyenuk di depannya dia. Itu secara psikologis nekan dia untuk mau nggak mau ngasih referensi. Kalau nolak harga mahal gimana Pak? Nanti dijelasin di belakang. Jika ternyata terjadi transaksi, jaga hubungan baik. Selalu tanya perkembangannya, selalu kirim rutin video testimoni, foto testimoni melalui WA untuk menambah dia kepercayaan terhadap NSTM. Dan Bapak Ibu pastikan ya ke depan buat misalnya nanti Bapak itu ternyata beli closing dan dia pakai, pastikan besok sebulan 2 bulan setelah dia pakai dan hasilnya positif, minta untuk buat video testimoni. Ya. Ya, sudah Bapak Ibu? Sudah dipahami Bapak Ibu? Yuk. Nah, Ibu Maria Sulistiawan. Nah, bagi yang sudah dapat itu tadi dapat testimoni ya Bapak Ibu, buat videonya. Dan ketika membuat video testimoni pakai handphone bisa, pastikan satu menyebut nama, daerah asalnya ya, nama daerah, kelurahan, kecamatan atau kabupaten. Ya, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Nah, ini harus ada. Kelurahan, kecamatan, kabupaten, ada. Kemudian masalah yang diderita apa, yang dirasakan sebelumnya apa, dan sesudah pakai NSTM atau produknya seperti apa. Kesan dan pesannya. Minimal itu Bapak Ibu, yang jelas harus ada nama dan asal daerah. Nanti akan kepakai. Kalau sudah closing, cara follow up-nya berapa hari setelah beli, Pak? Ya, 2 hari, 3 hari setelah beli, tanyain udah dipakai belum. Pastikan dosisnya juga benar, jangan berlebihan. 2 hari, 3 hari cukup. Nah, sudah ya? Sudah? Lanjut? Nah, ini full teknis ya Pak Ibu, full detail. Jadi nggak bisa banyak bercanda kita. Nggak bisa banyak bercanda. Nah, Bapak Ibu, babak yang ketiga, babak pertama tadi ke Pak RT, babak kedua nyamperin yang dikasih daftar namanya. Babak ketiga, lakukan babak yang kedua tadi kepada semua daftar nama yang diberikan oleh Pak RT atau prospeknya yang baru tadi. Ya, misalnya di ke Pak RT kan Pak Budi, kemudian Pak Edi, semua daftar namanya Anda habisin. Habiskan semua daftar nama yang ada. Maka nama Anda
akan terkenal di area itu. Dan ini sangat bagus untuk kemudian hari, untuk brand Anda. Nah, ini skenario memang agak ribet, tapi kalau Anda berhasil, Anda akan terkenal sekali dan ke depan akan jauh lebih asik. Nah, jangan lupa bawa stikernya juga, Pak. Ya, nanti tak lanjut. Itu belum selesai, Bu. Nah, ini lo pas lo, Ibu Mas Bian. Dan Bapak Ibu, ini ada jurus tolak balak, bentuknya stiker. Jadi ketika Anda tadi sudah datangin orang-orang tadi yang direferensikan oleh Pak RT, atau referensi berikutnya dari referensinya Pak RT, orang yang berikutnya pokoknya daftar nama. Ini Bapak Ibu, ketika Anda sudah ngomong sama dia, sudah cerita sama dia, jangan lupa Anda juga membawa senjata yang namanya stiker untuk jurus tolak balak. Nah, stikernya kayak gini Bapak Ibu. Contohnya seperti itu, ada nanti tak kasih di grup ya. Anda tinggal kasih nomor Anda, jadi nanti ada hubungi. Nah, Anda ketik nama dan nomor handphone Anda. Agar apa Bapak Ibu, ketika Anda tadi pakai jurus tolak balak yang namanya stiker, minimal ya, kalau misalnya dia nggak beli, minimal ada nomor Anda di situ. Misalnya saat itu dia belum beli, suatu ketika dia kebetulan membutuhkan, ada nomornya Anda di jendelanya dia. Ya kan, ada stiker NSTM plus ada nama dan nomor handphone Anda. Siapa tahu dia butuh WA ke Anda atau telepon ke Anda. Misalnya dia ternyata beli, tetap tempel. Suatu ketika dia butuh lagi, Anda kelupaan, mungkin saking banyaknya customer Anda kelupaan, dia butuh lagi, yang hubunginya ke Anda. Ya, yang berikutnya, yang jelas kalau Anda tempelin stiker, paling tidak selama 3-4 bulan ke depan, rumah itu aman dari di prospek orang NASA yang lainnya. Jadi minimal selama 3-4 bulan lagi, ya 3-4 bulan ke depan, itu jurus tolak balaknya berlaku. Minimal orang NASA mau datang ke rumah itu sungkan duluan karena udah ada stiker Anda. Stiker ditempel di depan kaca ruang tamu atau boleh silahkan ditempel di mana. Ya, Bu Maria Sulistiawan ngalami, ya benar ya. Bu Maria Sulistiawan ngalami nggak pakai strategi stiker? Pernah, gimana hasilnya Bu? Hasilnya gimana? Ada yang repeat order dari situ? Atau benar-benar nggak ada yang datang? Hasilnya beli lagi. Nah, izin tempel stiker di jendela. Jadi gini ya Pak Ibu, itu kenapa kok Anda perlu stiker? Itu sebenarnya juga mempengaruhi otak bawah sadar. Itu ada ilmunya, ada ilmiahnya. Ketika Anda tempel di situ, itu kayak dream book-nya dia yang ditempel. Jadi kalau dia mau keluar rumah, NSTM. Keluar rumah, NSTM. Masuk rumah, NSTM. Mau nyapu, NSTM. Di teras, minum kopi, NSTM. Lama-lama yang ada di kepalanya, NSTM. Aduh. Itu Bapak Ibu, lu kabeh itu ada ilmiahnya. Gentayangan Pak, iya. Gentayangan itu. Itu strategi serem banget. Kalau mau stikernya dijual di mana Pak? Nanti stikernya tak kasih di grup ya, linknya ya. Silakan di-download sendiri. Anda tinggal buat di yang stiker-stiker banyak kok. Di percetakan banyak. Ya murah kok. Meninggalkan jejak ya Pak. Loh iya. Tinggal ngeprint. Nah, betul. Tidak semua tempat mau dipasangin stiker. Benar, tidak semua tempat yang mau saja. Kalau nggak mau ya sudah, jangan dipaksa. Ya, yang jelas nempelnya kalau kebiasaan kebiasaan saya nempelnya di kaca jendela ruang tamu. Pokoknya di mana ada tamu mau masuk di situ. Ya, minta izin dulu. Saya minum dulu ya. Gimana nih? Oke, masuk strateginya. Nah, itu baru skenario 1.
Masih babak 4 masih ada Bapak Ibu. Skenarionya 1, babaknya sampai 4 ini ya. Nih Bapak Ibu, ingat Pak RT daftar nama, kalau iya dijaga hubungannya agar nanti dapat testimoni dalam bentuk video. Nah, tak kasih tahu kelanjutannya. Oh, ini belum selesai. Ibu Lilis sepertinya bisa juga ditempel di tempat-tempat keramaian ya Pak. Bisa, cuman kurang efektif. Bu Lilis. Tapi kalau mau ya silahkan di pom bensin, di mana terserah. Kayak kalau di Jogja itu banyak sedot WC, tempel-tempel di pom bensin itu ya nggak tahu juga sih. Ya siapa tahu ada rezeki ya toh, tiba-tiba ngubungi ya boleh silahkan. Cuman kalau lagi ngejar efektifnya, ya itu tadi yang sudah Anda prospek, Anda udah demo, tempelin. Nah, oke Bapak Ibu, lanjut. Lanjut ya. Tadi baru babak 1, 2, 3. Sekarang babak 4. Babak 4 Bapak Ibu. Ketika sudah banyak tercipta testimoni, misalnya tadi di RT 4 tadi ya. RT 456 kan biasanya satu komplek itu. Buat videonya. Video sebanyak-banyaknya. Misalnya di RT tadi ada 4 orang atau 5 orang, ambil videonya. Ya, pokoknya jangan lupa Bapak Ibu selalu diingat untuk ambil video testimoninya. Orang yang di sekitar situ, orang yang satu lingkungan. Ya, diingat-ingat ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau sudah Anda dapat customer tadi, kemudian dia merasakan manfaatnya dan Anda punya videonya, kembali ke Pak RT yang di awal tadi. Nah, kalau ternyata di awal Pak RT tadi belum jadi beli, belum jadi macam-macam, kembali ke Pak RT yang di awal tadi, kasih bingkisan, entah buah, entah roti, ya, ucapkan terima kasih, lalu minta info pertemuan bapak-bapak atau ibu-ibu atau apapun. Minta info, Pak, kapan ada pertemuan bapak-bapak ya atau ibu-ibu di lingkungan Bapak ya. Dan sekalian minta izin untuk mengisi acara. Bisa dipahami ya Pak Ibu? Ini stepnya sudah lebih lanjut. Kita nggak ngomong Anda satu-satu terus capek, kelamaan. Stepnya sudah mulai naik. Kalau Anda sudah ngisi kalau sudah dikasih, oh jadwalnya besok hari ini di sini. Nah, minta izin untuk ngisi acara. Dan Bapak Ibu, wajib Anda siapkan laptop dan proyektor. Ketika di acara, saya nggak akan ngomong acara detailnya seperti apa, intinya presentasi seperti biasanya nanti Anda sudah tahu semuanya. Ketika di acara, setelkan video testimoni dari warga setempat yang sudah pakai. Selain itu, minta mereka untuk memberikan testimoni secara langsung juga. Boom! Silakan Anda bakalan terkesima lihat hasilnya, Pak Ibu. Bisa dipahami ya, Pak Ibu? Yuk, ada pertanyaan sampai step ini? Sampai skenario 1 babak 4. Yang di Facebook, ayo. Paham nggak yang di Facebook? Oh, yang di Facebook cuma sedikit orangnya ya. Tadi mau tak kasih ke Zoom, Pak Facebook aja. Begitu Facebook ada, oh nggak ada yang datang. Malah ramai yang di Zoom. Ya. Nah, Bapak Ibu sudah? Ya, boom. Kalau Anda sudah melakukan itu, Bapak Ibu. Nah, berikutnya, strategi berikutnya. Berarti kita butuh berapa lama setelah kita ke target masing-masing? Lah tergantung Anda mau berapa, 1 bulan juga bisa, 3 minggu juga bisa, 2 minggu juga bisa, tergantung masing-masing. Nggak punya laptop dan proyektornya, cari upline yang punya. Cari upline yang punya. Ya. Nah, Bapak Ibu lanjut. Nah, ini babak yang kelima, tadi sudah tahu di RT 4 atau 5 atau 6, 1 RT. Nah, setelah itu Bapak Ibu, ini yang kita lakukan Bapak Ibu. Gunakan video testimoni tadi untuk mengenalkan
ke daerah-daerah sekitarnya. Dan cara ini akan lebih efektif karena apa? Karena orang akan lebih mudah percaya. Oh alah, jebul kur tonggo sebelah, oh jebul kur desa sebelah, oh cuman rumahnya di situ deket, mungkin dia kenal. Akhirnya Bapak Ibu Anda mulai nggak cuma di satu wilayah, mulai ekspansi ke banyak wilayah. Anda bisa gunakan seperti di awal tadi caranya, atau kalau Anda sudah punya testimoni dan Anda sudah percaya diri betul, Anda langsung pakai skenario yang kedua. Skenario keduanya apa? Langsung ke Pak RT-nya, minta jadwal pertemuan, minta izin untuk mengisi langsung. Anda sudah dapat testimoninya atau di situ? Tinggal Anda gunakan ke daerah-daerah yang sekitarnya, ngisi langsung. Kalau kesehatan ya Anda pakai NSTM. Kalau mau presentasi yang anti kanker, bisa BuzzFeed atau Kospi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Sorry. Saya pernah Pak ngomong sama Bu RT. Wah, Bu RT-nya berbelit-belit itu maksudnya gimana? Mungkin Bu RT-nya berbelit-belit karena nggak tahu, bisa jadi memang karena orangnya susah, atau mungkin karena Ibu nggak ngomong kayak gini, Bu. Nah, tak kasih tahu ya Bu Muntiana, Bu ngomong aja kayak ini yang berbelit-belit itu apa ini? Berbelit-belit nggak ngasih jadwal pertemuan atau berbelit-belit nggak ngasih daftar nama orang, Bu Muntiana. Yuk. Strateginya yang kurang biasanya Pak, apa gimana maksudnya? Yuk Bu Muntiana tadi ngomong yang berit-berit itu maksudnya apa? Saya penasaran. Masih secara online belum bisa offline, nggak apa-apa, ini sebisa apapun. Nggak ngasih izin untuk demo di sekitar rumah Pak. Demo di pertemuan atau demo di pertemuan atau demo di personal. Bu Muntiana. Yuk, Bu Muntiana, yuk. Nggak ngasih izin di pertemuan Bu RT-nya. Nah, ada beberapa kasus. Kenapa kok nggak ngasih izin di pertemuan? Memang mungkin biasanya nggak ada orang masuk, orang keluar yang masuk, bisa jadi. Atau mungkin Ibu nggak ngerti kebiasaannya di situ. Nah, tak kasih tahu. Kebiasaannya gini, kalau mau negosiasi Bu, kalau dia nggak ngasih tempat, ngasih pertemuan karena memang belum tahu kebiasaannya, Bapak Ibu tanya, Bu, kalau mau ngisi pertemuan di sini, kebiasaannya seperti apa ya? Artinya kebiasaannya itu, Bu, itu biasanya, ya, tak kasih tahu ya, Bu Muntiana ya, biasanya Ibu itu diminta untuk ngisi kas RT. Itu disuruh ngisi KSRT kalau mau ngisi. Itu loh, Bu Muntiana. Iya ya, lagi paham. Wah, Anda tuh kemana aja? Kok iya. Nah, KSRT wajib memang setiap ada demo. Lah Anda datang nyelonong boy aja, nggak bawa roti, nggak bawa buah, ngasih kas juga enggak. Ya wes. Nah, kalau laku, nah, bilang aja kalau laku ngasih kas RT, ngisi kas RT. Syukur Bapak Ibu, Anda bisa kerjasama dengan bendahara RT atau Bu RT-nya. Intinya, Bu, nanti kalau misalnya ada warga yang pengen, ini harganya segini, kesayang store-nya segini, Anda markup harganya. Nah, silahkan Ibu kalau mau ngereditkan ke warga. Jadi di beberapa kasus bendahara RT ngasih kredit ke warga, ke Anda cash, tapi dia ngasih kredit ke ke warganya. Misalnya ya tadi kemarin disampaikan Pak Agus Amin, harganya 350 kalau kredit. Nah, kalau kredit lewatnya bendahara RT.
Jadi 250-nya masuk Anda, yang 100.000 itu untungnya RT. Nah, dia kredit ke masyarakatnya. Nah, ada yang bertanya Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu jelas itu tadi persiapannya laptop, proyektor, dan Bapak Ibu saya tambahin testimoninya tadi di print di MS Word aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Testimoni, kalau ada testimoni yang di FB atau yang di grup WA Telegram, dikumpulin, di print, dibagi di situ, kasih nomor handphone Anda. Oke. Oke, Bapak Ibu, lanjut. Nah, sudah ya. Sudah tahu Bapak Ibu skenario-nya semua sudah tahu ya? Sudah tahu Bapak Ibu? Woi, halo, woi. Sudah tahu skenario-nya? Sebentar Bu, saya mau ngasih. Sebentar, saya mau ngasih ini dulu. Ini musik saya denger ya Mas ya? Hah? Masih gimana? Kalau misalnya saya ngasih musik denger nggak? Ya. Oke Bapak Ibu. Sudah tahu Bapak Ibu? Halo. Yo, keren toh, yo, anu dulu yo. Ngolet sik yo, ngolet sik Bapak Ibu, ngolet. Dengar nggak Mas itu Mas? Wah, ngolet dulu Bapak Ibu, yo ngolet. Wah, ayo Bapak Ibu ngolet dulu, walaupun kita duduk nggak salah loncat sampai ngolet dulu. Ayo, wah. Enak, biar nggak ngantuk ayo Bapak Ibu, yo ngolet dulu, yo ngolet dulu Bapak Ibu. Walaupun duduk ngolet dulu. Wah, ini duduk nggak bisa lonjak karena mic-nya cuma terbatas. Tetap mulai dulu Bapak Ibu. Yo. Yes, wow. Hidup satu kali, hiduplah dengan kaya raya. Mau kaya raya, ikut CMCK. Wes, paten itu mah. Oke, nih Bapak Ibu. Saya matikan lagi. Nih, tak kasih tahu jurus apa itu Bapak Ibu. Sudah tahu belum? Yang udah ikut CMCK offline pasti sudah tahu. Cuman kalau di CM sudah Pak, untuk lingkungan rumah gimana Pak? Bisa kayak skenario tadi, nih Ibu Rika Yulia tak kasih lagi ya, ini jurus apa itu, ini Anda gunakan dimanapun bisa. Kalau di CMCK offline saya biasanya kasih jurus air minum doang, nah sekarang ada jurus 8 jurus. Kalau Anda mau di lingkungan Anda, di lingkungan orang yang Anda kenal baik ya, Anda bisa gunakan jurus ini. Mau saya sampaikan Bapak Ibu jurusnya? Yuk, jurusnya ada 8. Mas bisa ditampilkan nggak? PowerPoint-nya tok, saya hilang nggak apa-apa, biar dicatat dulu. PowerPoint-nya tok aja. Nih Bapak Ibu, dicatat dulu jurusnya. Saya menghilang dulu ya, Anda catat dulu. Nah itu, Anda catat dulu, silakan dicatat dulu itu. Jurusnya ini, jurus apa itu, ada 8 jurus. Habis ini kita selesai ya, habis 8 jurus ini ya. Yuk, Bapak Ibu, catat dulu, ada 8 jurus. Kok screenshot? Oh, screenshot. Di screenshot ya, boleh screenshot. Silahkan wes. Kasih giveaway lagi Pak, besok ya nanti malam ya Pak Gus Amin bagi giveaway. Ini udah mepet waktunya. Kebetulan saya mesti menyelesaikan ini, kalau enggak nanti tambah lagi. Yuk, dicatat udah belum ini? Tak SS Pak, karena sama bocil suka rebutan pulpennya. Wah, ya sakarep wis. Ya udah belum? Udah ya? Mana Pak? Enggak ada. Loh kok enggak ada di Zoom, enggak ada Mas? Tulisannya. Mas Alang. Di Zoom enggak ada ya? Yang ini, yang jurus ini. Sudah kok di Zoom gede banget kok Bu Robiaton Mas Bian. Wadah kok. Ombyoan. Ya nanti Bu Rena Syaregar Nasa. Ibu Rena dari Medan ya? Bu Rena Syaregar Nasa. Loh, Bu Erna Sidoarjo kok ngetek cepet banget. Ya, sudah? Ya, kalau sudah, saya ngilang lagi. Tung, gantian kok saya ngilang. Gantian saya yang kelihatan. Wes, cus. Nah.
Nah, Bapak Ibu, nih kalau Anda mau prospek, mau jualan elegan tanpa kelihatan jualan, tapi yang jelas Bapak Ibu, strategi yang pertama tadi bisa dipahami ya. Anda tinggal melakukan itu kalau mau, ya. Yang jelas itu tadi apa namanya? Oh, Bu Rena dari Lampung ya. Oh, aslinya Medan tapi di Lampung. Wis. Yuk, Bapak Ibu, nih. Jurus air minum ini saya sampaikan di CMCK offline. Ini bisa digunakan ketika Anda bertamu, ya. Anda bertamu atau Anda pas pengajian atau pas reuni atau pas banyak orang, ya, tak ceritain. Ya, intinya Bapak Ibu, intinya jurus apa ini apa itu apa ini apa itu begini. Jadi saya pakai pendekatan yang berbeda. Bagaimana menjual tanpa menjual. Kalau secara umum, orang menjual, dia akan menjelaskan. Bahkan tanpa diminta oleh prospek. Nah, kalau menurut saya itu kurang efektif. Kurang efektif karena kita nggak tahu dia itu tertarik atau enggak. Kita langsung tembak, pokoknya aku mau jelasin, ya jelasin. Ya itu boleh dipakai. Very hard selling, silahkan. Ya. Tapi kalau saya beda, Bapak Ibu. Saya pendekatannya beda. Jadi saya menunggu orang itu bertanya tentang apa yang saya bawa, tentang produk yang saya bawa. Nah, berdasarkan pengalaman itu efektif karena dia pengen tahu. Ketika dia pengen tahu, saya jelaskan. Ya kan? Dia ingin tahu kok, ya saya jelaskan. Kalau misalnya nggak terjadi penjualan, ya nggak apa-apa. Wong dia nanya tak jelasin kok. Saya nggak jualan kok. Tapi kalau ternyata dia memang tanya, dijelaskan dan tertarik, closing dong. Bisa dipahami ya Pak Ibu? Halo, bisa dipahami ya Pak Ibu? Yo? Bisa dipahami orang? Bisa dipahami orang? Takutnya merasa dipahami. Yo, Facebook sepi hari ini ya. Sore-sore sepi ya. Ah, ya wis ora apa-apa. Jual mahal sih, Pak. Bukan jual mahal sih, Bu. Strategi, itu bagian dari strategi. Bukan jual mahal. Ada strateginya. Tapi terus terang saya senang jual mahal daripada jual murah, Bapak Ibu. Kalau Anda langsung tahu-tahu itu ya silahkan juga sih. Cuman kalau saya malu sama mobil yang mengkilap di rumah. Nah, tak kasih tahu jurus air minum. Ini bisa Anda lakukan ketika Anda berkunjung ke rumah orang atau ada tamu yang berkunjung ke rumah Anda. Nah, tak kasih tahu caranya. Biasanya Bapak Ibu, kalau Anda berkunjung, ya ngobrol ngalor ngidul tahu bagaimana kabarnya, bagaimana anaknya, bagaimana macam-macamnya. Ketika Anda bertamu Bapak Ibu, biasanya kalau bertamu Anda dikasih apa? Ayo, Anda dikasih apa? Ketika asik ngobrol-ngobrol, Anda dikasih apa? Yuk. Minuman, betul kan? Nah, Bapak Ibu, ketika ada minuman itu, ya, Anda bisa masuk. Ya, ketika ada minuman, misalnya ada minuman ya, tek di depan, sebelum Anda minum, Bapak Ibu ingat kemana-mana ya, kemana-mana Anda selalu bawa alat demo tadi yang saya sampaikan ya. Ketika Anda memang mau jalan prospek, ya, Anda siapkan NSTM, alat demonya, iodin, mie, terus kemudian gelas dan sebagainya ya. Nah, ketika minuman itu keluar Bapak Ibu, yang biasa dilakukan, yang biasa saya lakukan, saya seolah-olah mencari sesuatu. Di tas, di macam-macam, seolah-olah saya mencari sesuatu. Kalau saya begini-gini Bapak Ibu, saya mencari sesuatu gini, reaksinya Bapak Ibu kalau saya bertamu ke Bapak Ibu, kira-kira bagaimana? Oh sebenarnya kalau di Zoom enak ya ini, kalau bisa langsung interaksi ya. Ibu Muntiana itu pernah ikut CMCK offline ya? Ibu Lilis Nadia, Bu Lilis Nadia kan udah pernah ikut CMCK offline. Ibu Muntiana pernah ikut offline?
Kayak tadi aja Mas? Enggak lah. Oh belum pernah? Belum pernah tapi bener loh bedaannya. Coba lagi Mas. Kalau Bu Mira juga udah pernah. Bu Mira sudah pernah ikut CMCK offline belum? Oh, belum. Ternyata banyak yang belum ya. Nah, itu Bapak Ibu itu alamiah. Ibu Mira, Bu Muntaina tadi belum pernah ikut CMCK offline. Jadi ketika saya kebingungan gini, dia akan tanya, cari apa? Nah, ketika cari apa itu, NSTM-nya dikeluarin. Tuk. Nah, ketika Anda lihat saya bawa sesuatu, anggap aja ini, saya udah nyari toh, ketemu. Tek. Saya nyari ini loh. Saya nyari ini loh. Ketika saya ngomong, saya nyari ini loh, kira-kira Ibu nanya apa lagi? Ayo, saya nyari ini loh. Saya nyari ini loh. Ayo Ibu, ayo. Saya nyari ini loh. Apa tuh? Ibu Siti Mariama. Ibu Muntiana, itu apaan? Nah, Bapak Ibu sudah masuk. Ketika Anda sudah ditanyain, ini apa itu? Itu apa? Oh, ini loh Lakoko Mr. Big. Oh, ini loh NSTM. Oh, ini loh. Sorry, ini kan mau minum ya kok Mr. Big. Mau minum. Oh, ini loh NSTM. NSTM, udah tahu NSTM belum? Nah, belum apa itu? Sudah, silahkan Anda sikat itu sudah pintunya udah kebuka, silahkan Anda eksekusi sesuai kemampuan Anda. Sorry tadi saya megangnya Mr. Big tadi ke bawah Mr. Big. Ya. Nah, itu Bapak Ibu, gunakan jurus air minum. Wih, menjelang sore apalagi malam, Ibu Era Sidarjo. Siapa yang tadi malam langsung merapat ke suami? Begitu ngomong Mr. Big, Cosby sama Basmit, siapa yang semalam langsung merapat ke suami? Ayo. Suami lembur. Gagal ya Bu ya. Loh, banyak yang apa itu? Oh, di laut. Kok di laut? Sebenarnya tadi Bapak Ibu, sorry, kenapa saya bawa Mr. Big? Saya tadi malam kelupaan Bapak Ibu. Tak potong dulu ya, kita ke Mr. Big dulu ya. Bapak Ibu kalau mau demo Mr. Big Bapak Ibu, tak kasih tahu caranya. Ini ya Bapak Ibu. Demo Mr. Big ini apa namanya? Ini punggung tangan ya, punggung tangan. Itu Bapak Ibu, ini Anda oles. Ini sorry, ini kita ngomong demo Mr. Big mumpung ada yang ngingetin. Aduh. Nih, saya bawa karena tadi malam saya kelupaan akan ngomong ini. Ya, Bapak Ibu, kalau Anda punya Mr. Big, silahkan dipakai di sini. Tangannya cowok terutama, ya. Di sini Bapak Ibu. Dioles-oles. Secukupnya ya. Secukupnya bisa Anda tambahin juga, tadi cuma sedikit. Anda oles-oles ke sini Bapak Ibu. Terutama di ototnya ini. Terutama di ototnya. Nah, Bapak Ibu, dalam beberapa menit nanti ke depan, otot yang ada di sini Bapak Ibu nanti akan kelihatan lebih menggembung, lebih apa? Lebih menonjol. Nah, itu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya, gitu ya caranya ya. Jadi Mr. Big-nya dioles di sini sambil digosok-gosok gini. Ya. Terutama di bagian ototnya yang kelihatan. Kalau cowok mesti ototnya kelihatan. Ya kalau cewek biasanya nggak kelihatan saking halusnya. Kalau cowok kelihatan ototnya. Nah, nanti didiemin kurang lebih 5 menit sampai 10 menit. Nah, itu apa namanya nanti ototnya akan beda. Sedikit memang nggak kelihatan langsung Bapak Ibu. Tapi sedikit beda Bapak Ibu. Nanti ototnya akan lebih lebih menonjol. Jadi itu ya lagi-lagi saya ngomong Bapak Ibu. Si udal tadi atau si otong tadi, itu kan kumpulan dari otot Bapak Ibu.
Jadi nanti kalau diginiin, nanti lama-lama ototnya juga akan lebih keker, lebih keker, lebih menonjol. Ya, itu apa Ibu ya? Langsung kelihatan di otot punggung. Ibu Sri Wahyuni udah pernah ya? Udah pernah? Ya wis, yuk lanjut yuk. Nah, ini apa Ibu? Nah, jurus air minum sudah ya. Pokoknya kita menunggu kata-kata apa ini, apa itu. Jurus air minum. Ya, saya nggak akan menyelesaikan terus kelanjutannya seperti apa. Nanti tak buatin PDF-nya, jadi lengkap. Jadi habis air minum, nanti bagaimana kita membangun building need-nya sampai glyph solution-nya nanti saya kasih di PDF ya. Tak kasih semuanya lengkap. Jadi Bapak Ibu nanti bisa tinggal role play sama teman Anda. Oke, Bapak Ibu. Nah, kemudian jurus yang nomor 2, tadi kan jurus air minum ya. Anda bisa gunakan juga Bapak Ibu, nggak cuma di bertamu atau ditamuin, tapi Anda bisa juga gunakan ketika pengajian atau pertemuan, reuni dan sebagainya. Pokoknya ketika air minum keluar, langsung bergaya seolah-olah mencari, atau misalnya kok Anda nggak suka yang sekali mencari, langsung aja dikeluarin sambil dilihat gini. Seolah-olah Anda show off ke orang-orang ini. Kasih aja nanti mesti ada 1 atau 2 orang yang melihat Anda. Ya nanti tak tambah lagi. Nah jurus ini ya Pak Ibu, yang jurus 8 tadi, itu bisa dipadu padan. Bisa digunakan dua-duanya dalam satu waktu. Ya. Nah Bapak Ibu, nomor 2. Jurus gunakan teman. Nah ini terutama kalau nanti Bapak Ibu reuni atau buka bersama. Ya Anda janjian dulu sama teman Anda. Ya syukur Anda temannya juga orang NASA. Ya yuk bareng-bareng yuk sama dolen Anda. Yuk buka bersama yuk bareng-bareng. Tapi di lingkungan yang bukan NASA. Kalau lingkungan NASA yang ngapain juga kan? Anda misalnya diajak buka bersama, Anda ngajak. Aku boleh nggak ngajak teman? Nah, teman NASA yang Anda ajak. Ya, nah begitu Anda biasanya kan kalau kumpul-kumpul pengajian, arisan macam-macam kan ngumpul ya. Nah, kalau bisa ibu dan teman Anda tadi itu berpisah. Jangan duduk di satu tempat berdampingan, jangan. Satu di sini, satu di sono. Ya. Ketika waktunya buka puasa, Anda bisa gunakan jurus air minum tadi. Ya. Kalau ternyata mau Anda tambahin, bisa juga. Siapa misalnya teman Anda namanya Sopo namanya? Ajeng misalnya. Ya, pokoknya diperhatikan Bapak Ibu. Ingat duduknya enggak deketan, duduknya agak jauh. Sebentar. Masalah. Bakso mie ayam atau apa terserah. Daripada nganggur sampai bingung ngantuk. Nah, sebentar Bapak Ibu ya. Gunakan teman. Nah, gunakan teman itu gini. Ketika ada makanan macam-macam, nah kita ngomong NSTM ya. Buka bersama misalnya. Nah sudah, begitu minuman datang, Allahu Akbar, mau buka, ya sudah. 1, Anda teteskan dulu ke tempat Anda, kemudian Anda tunjukkan gini. Jeng Ajeng, katanya mau nyoba NSTM. Atau, Jeng Ajeng, nih NSTM-nya diminum dulu, biar tambah seger. Jeng Ajeng, minum NSTM-nya, biar nggak lemes. Kira-kira ada nggak teman Anda yang, apa tuh? Itu apa tuh itu? Ada nggak Bapak Ibu yang kayak gitu? Halo Bapak Ibu, woi. Oh iya Mbak, sini Mbak, aku mau minta NSTM-nya. Kebetulan aku lemes, nah misalnya biar nggak lemes. Mungkin nggak Bapak Ibu ada pertanyaan, apa itu? Mungkin toh? Langsung pada nengok secara otomatis. Kenapa? Wong puasa itu kan lemes. Lah kalau Anda punya solusi biar anti lemes, biar nggak lemes, rayu orang penasaran toh. Nah itu Bapak Ibu. Atau misalnya nggak pas puasa, kita mau di kumpulan reunian ya, atau nanti habis Lebaran, atau pas pengajian. Kalau puasa kan NSTM atau apapun juga ya bisa gunakan. Atau Anda mau ini baswit atau bukan baswit sih? Apa sih? Oh, bedak misalnya Anda mau bedak.
Anda mau pakai, kebetulan Anda udah makan, udah minum, Anda pengen bedaan, pura-puranya pengen bedaan, Anda bedaan sebentar, jeng-ajeng, katanya mau minta lukeku, ini bedak bagus loh, bedaknya ringan. Anda presentasi langsung itu, presentasi dalam skala yang apa? Anda presentasi dalam skala kecil. Otomatis pada kepo, Pak. Jeng-ajeng ini ada luke loh, katanya tadi mau pakai lipstikku. Ini lipstiknya bagus loh, bisa buat lipstik, buat eyeshadow, buat blush on sekalian loh. Nih. Gunakan teman. Anda janjian dulu, Anda setting itu. Facebooknya nggak jalan, Mas. Facebooknya sepi banget. Wow, manusianya cuma dikit. Kayak down lagi Facebook ini. Oh, Facebooknya masih down, jalan tapi down. Wes, nggak apa-apa. Ya nggak apa, Ibu. Anda jadi pameran gitu, nggak apa-apa jadi pameran, tiba-tiba jadi pameran. Apa tuh kuwi? Orang cewek itu kalau sama kosmetik keponya minta ampun. Nah, udah Bapak Ibu, jurus gunakan teman udah ngerti ya. Pokoknya begitu ada apa ini, apa tuh kuwi, apa tuh itu, sudah itu masuk. Detailnya nanti saya jawab, saya kasih di PDF. Ya. Itu sudah masuk. Oh ini loh luke, ini loh lakoko watermelon atau jeng katanya wajahmu lagi jerawatan ya. Nih apa katanya lagi masalah dengan flek ya. Nih pakai banyak Bapak Ibu cara ya. Cuman Anda nggak tahu aja atau nggak pede aja. Mana cuma tinggal ngomong aja ya. 1 itu air minum, 2 gunakan teman, nomor 3 jurus mau. Nah, nih jurus mau. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, jurus musim hujan pakai lipstik, luke nggak luntur. Nah, asik juga itu, silakan nanti jurusnya buat sendiri. Nih Bapak Ibu, berikutnya jurus mau. Maunya ada pertanyaan loh, tanda tanya. Mau. Nah, caranya gini Bapak Ibu. Ketika Anda di banyak tempat ya, banyak orang gitu ya, mau di warung juga boleh, mau dimanapun juga boleh. Pokoknya intinya Anda mau NSTM atau lakoko atau skincare apapun, apa kosmetik, luke dan sebagainya, silahkan. Misalnya kita ngomong mau ini NSTM dulu ya, ada minuman macam-macam dah itu. Ini kebetulan di warung nih, Anda nggak kenal, tapi dilalah di sini rame banget. Ya warung Tegal, kalau warungnya mejanya di sana-sana ya nggak kelihatan, yang nempel-nempel itu ya. Anda keluarin aja NSTM sambil pura-pura lihat. Ketika Anda melakukan hal yang aneh ini ya Pak Ibu, ada orang yang akan memperhatikan Anda. Misalnya di keramaian, betul kan? Ya, misalnya Anda di keramaian, Anda melakukan hal yang aneh NSTM gini. Sambil Anda perhatikan orang itu, sambil Anda perhatikan mana yang memperhatikan Anda. Nah, setelah itu Anda tetes ke minum Anda perhatikan tadi orang itu kan penasaran melihat Anda tawarin, mau? Mau? Mau Pak? Mau Bu? Orang itu ketika Anda bilang, mau Pak, mau Bu, ditawarin. Kalau emang dia tertarik, dia akan ngomong apa? Itu apa Mbak? Itu apa Bu? Kalau misalnya dia nggak tertarik, oh enggak, ya sudah selesai. Anda nggak jualan kok. Anda nawarin dia kok mau atau enggak kok. Jualan jualan tapi nggak kelihatan jualan. Air minum tadi jualan tapi nggak kelihatan jualan. Gunakan teman, jualan tapi nggak kelihatan jualan. Mau jualan tapi nggak kelihatan jualan. Nah, bisa dipahami apa Ibu? Bisa dipahami ya? Nah, ini Anda bisa jualan pakai itu. Ya, model mau. Terus jurus curhat mau, jurus curhat Bapak Ibu. Saya ada jurus curhat. Ini Bapak Ibu tadi malam kan coffee ya, kita ngomongin coffee, kita kasih masuk di sini ya. Kita kasih di sini coffee-nya. Nah, jurus mau ini juga bisa Bapak Ibu. Ketika Anda misalnya kumpul-kumpul sama teman-teman, ya, Anda mau pakai Avemis itu yang semprot. Cus. Ketika Anda kumpul dengan banyak orang, cus. Anda lihat, mau?
Mau? Apalagi itu teman-teman Anda, mau. Pada merapat, apa ini? Apa itu? Masuk. Pintu sudah dibuka, tinggal Anda masuk. Intinya adalah bagaimana keluar kata-kata apa ini, apa itu. Nah, itu pintu dibuka, sikat. Nah, lagi Bapak Ibu, nih hubungannya sama jurus curhat. Nah, ini tadi malam saya siapkan ini sebenarnya untuk course fee-nya. Ya, ini bagaimana Anda curhat ini, Anda bisa menemukan masalahnya dia, masalah dan building need-nya dia, masalah dia dan kebutuhannya dia, sekaligus dalam satu waktu Anda memberikan solusi. Nah, tak kasih tahu nih, langsung kata per kata. Ya, misalnya ketemu sama teman Anda atau tetangga Anda. Kita ngomongin course fee ya. Ya cerita ngalor ngidul biasa kan, anak-anak, suami, pekerjaan dan sebagainya. Kemudian ada satu titik ketika Anda ngomong kayak gini, Mbak, curhat dong. Bahasanya gitu ya, curhat dong. Tapi jangan cerita siapa-siapa ya. Curhat dong, tapi jangan cerita siapa-siapa ya. Mbak, pernah nggak Mbak ngalami keputihan? Mbak, pernah nggak kayak itunya gatal-gatal, bau gitu? Ditunggu responnya. Kalau dia bilang pernah, langsung ketemu masalah. Anda langsung tahu masalahnya dia. Kalau dia diem aja atau nggak pernah, Anda kan curhat. Mbak, minggu lalu suamiku marah-marah. Gara-gara ternyata punya aku bau. Nggak taunya keputihan. Anda curhat loh Bapak Ibu ya. Anda curhat ya. Terus aku curhat ke temanku. Dikasih tahu kalau pakai kosi bagus. Kata dia bagus. Dia juga kayak gitu masalahnya. Dia juga aku ambil akhirnya. Bagus loh Mbak. Bapak Ibu, kalau ternyata dia nggak ada masalah, ya Anda cerita aja seperti biasa. Anda nggak punya target. Tapi kalau ternyata dia punya masalah, ya, artinya gini ya, Ibu. Ketika Anda tadi cerita, jangan cerita siapa-siapa, Mbak pernah nggak ngalamin bau keputihan gatal gitu? Enggak tuh, ya sudah. Anda cerita aja masalah Anda. Anda masukin aja, kalau pakai kosi bagus. Ya, Anda cerita, aku kemarin pakai kosi, itu ternyata bagus loh Mbak. Buat itu, suamiku marah-marah atau kemarin minggu lalu, tak pakai cuma seminggu. Bagus loh hasilnya. Beneran Mbak. Nah, Anda jualan tapi nggak kelihatan jualan, Anda curhat. Seandainya ternyata dia punya masalah yang sama, ya, pernah nggak kayak gitu? Pernah sih. Mbak, berarti sama kita. Minggu lalu, suamiku marah-marah. Gara-gara punya aku bau, ternyata keputihan. Terus aku kemarin ke rumahnya temanku, dikasih tahu kalau pakai kosi, karena dia juga kayak gitu masalahnya. Terus aku ambil 2 Mbak, pikirku buat cadangan. Ternyata belum habis 1 botol, udah sembuh. Mbak, kalau masalahnya sama, kalau Mbak mau, buat Mbak aja deh 1 botol. Bapak Ibu, Anda jualan nggak? Nah, ada konsumen yang curhat ke saya seperti itu, tak tawarin NCX langsung closing deh. Kalau dia ada masalah dan habis tawarin buat mbaknya aja, mau tanya bayar piye, mau tanya bayar. Loh ya bayar no, omong Anda jualan kok nggak bayar, ya bayar no. Buat mbak aja kalau mau, cuma 300.000 kok, gitu dong. Lah kok terus diminta mbok kasih ya, rugi. Itu namanya malah kepentung. Ya intinya kayak gitu Bapak Ibu ya. Intinya Anda jurus curhat, Anda bisa menemukan problemnya dia. Sama misalnya kalau Anda pengen jualan NSTM, ini lagi-lagi ini Bapak Ibu tadi ada jurus jurus yang masal ya. Ini jurus yang keluar lingkungan, ini jurus yang di lingkungan. Bahkan ketika Anda nggak niat jualan pun, Anda bisa jualan. Ya, tiba-tiba kok ada teman curhat, tetangga curhat, Anda bisa sikat, ya kan? Anda misalnya
Kita ngomong-ngomong NSTM, seperti biasa tetap ngalor ngidul dulu, cerita macam-macam. Mbak, pernah nggak ngalami keju-keju kakinya, Mbak? Itu apa ya, Mbak? Asam urat kah? Aku ya, keju-keju. Walah, Mbak. Tak kasih tahu toh, Mbak. Seminggu yang lalu, aku tuh keju banget, Mbak. Keju banget, capek. Terus aku datang ke rumah temanku, dikasih NSTM. Loh, cuma 3 hari sembuh loh, Mbak. Loh toh, Bapak Ibu, apa aku NSTM? Alah, udah selesaikan. Gampang toh Bapak Ibu, banyak jurusnya kalau CMCK itu. Nah, jurus curhat itu tadi Anda bisa gunakan cerita Anda. Kalau jurus cerita teman sama dengan jurus curhat, cuman Anda pinjam nama orang ya. Pernah nggak ngalamin putih? Minggu lalu temanku si Nita, suaminya marah-marah karena dia bla 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 bla, wis padha wae. Ya. Nah, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu jurus ombyoan. Ombyoan itu maksudnya gini Bapak Ibu. Facebooknya memang down ya Mas ya. Bapak Ibu, sorry yang di Facebook ya, Facebooknya down. Komentarnya nggak jalan. Merah, Facebooknya merah. Ada tapi nggak bisa komentar. Ada juga yang curhat tapi nggak mau beli ya wes, curhat nggak mau beli ya wes. Ya sudah, Anda jadi teman curhat aja. Nah, Bapak Ibu, jurus ombyoan itu maksudnya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika Anda kumpul-kumpul sama teman-teman, Anda pengajian atau pertemuan, Bapak Ibu yang saya maksudkan ombyoan itu, Anda bawa produk Lakoko lukis paket. Pokoknya yang udah bukaan. Entah Anda masukkan ke tas, entah Anda masukkan ke tas kosmetik yang kecil, atau Anda taleni pakai karet juga terserah. Pokoknya ketika ketemu teman-teman tadi, ombyoan itu maksudnya apa ya? Ombyoan itu apa bahasa Indonesianya ya? Ya ombyoan sih bahasa ombyoan. Nanti Anda tahu maksud saya ombyoan ya. Jadi Anda ikat, jadi satu ombyo itu, sak buahnya itu. Nah, ketika di pertemuan atau di arisan macam-macam sudah Anda keluarkan semua. Anda pura-puranya mau pakai bedak, tapi Anda keluarkan semuanya. Ya ada Mr. Big, ya ada Cosby, ada BuzzFeed, ada macam-macam. Tapi kalau bisa dijadiin satu ya, biar nggak becacir kemana-mana. Ya. Nah, Bapak Ibu, ketika Anda ombyoan tadi mbok kasih di lantai atau di meja, tak jamin mesti ada yang nanya, wah, make up komplit, ini apa wae toh? Skincare komplit, ini apa aja toh? Nah, sudah Anda langsung presentasi, selesai itu. Kalau dia punya duit yo beli, kalau enggak ya pokoknya Anda cerita aja. Anda enggak jualan, betul? Anda enggak niat jualan. Anda niat jualan, tapi jualannya dengan elegan. Jadi maupun kalau dia beli ya syukur, enggak juga enggak apa-apa. Tapi beda kasusnya kalau Anda nawarkan, kalau dia enggak beli, Anda sakit hati. Itu namanya prospecting, jualan tanpa prospecting yang elegan dan efektif, jualan tapi tidak kelihatan jualan. Nah, mesti ya itu. Pokoknya intinya ada pertanyaan apa, ini, apa, itu, sikat, wes. Selesaikan dengan cara jantan. Suaranya Pak, suaranya gimana Bung Mira? Oke Bapak Ibu, jurus ombyoan tadi ya. Pokoknya Anda bawa Lakoko, Luke, BuzzFeed, macam-macam, saya ombyok. Wah, begitu Anda mau ngambil satu bedak, yang lainnya keluarin semuanya. Wes. Jurus ombyoan itu Bapak Ibu, Bu Maria Sulistiawan, jurus ombyoan itu kan kita maunya main skincare, mainnya apa? Kosmetik kan, ombyoan kan kita menarik perhatian untuk kosmetik. Yang paling asik itu ombyoan itu pas kosmetik. Walaupun Anda, jadi gini, kalau jurus ombyoan itu yang saya anjurkan itu kosmetik, Luke. Anda bawa Luke dan Lakoko. Nah, di satu grup itu Anda mau bawa NSTM juga boleh, mau bawa Master Big juga boleh. Intinya Anda itu di situ pameran, wes. Ya. Bapak Ibu, bagi ada yang suaranya Ibu Sri Sugiyarti, tolong di-unmute, tolong di-mute Bu Sri Sugiyarti, Ibu Muntiana juga tolong di-mute, sepertinya ada masuk. Nah, oke, makasih ya. Nah, ombyoan itu seperti itu Bapak Ibu, intinya seperti itu. Jadi sebenarnya Anda itu pameran, tapi Anda pakai sendiri, tapi ini kayak kono delon kono, liatin gitu loh. Cuman ya itu tadi lah, masalah tekniknya seperti itu.
Ya nggak harus semua produk NASA mbok bawa 300 macam, wah bubar. Ya bawa lipstik, kemudian bedaknya, skincare-nya, apa namanya, ya seperlunya lah ya, 5 macam atau 6 macam produk. Anda ayo 6 kurang meriah, 10 lah ya, 10 ya, 10 wombyok ke biu, Anda ambil satu aja, Anda cuma bedaan doang, yang lainnya udah peng becacir. Wah itu orang pada datang itu, ya apa mbak? Ya apa toh? Wah wes sikat. Wow, bawa pupuk granul. Yang kecil-kecil aja, jangan bawa pupuk granul. Bawa pupuk granul. Ya, oke Bapak Ibu. Nah, yang nomor 7, jurus edan. Nah, Bapak Ibu, nah jurus edan ini Bapak Ibu, ini agak sedikit apa namanya? Agak sedikit. Udah pernah saya sampaikan di Rebu Malam sih. Agak sedikit nyeleneh. Jadi misalnya Bapak Ibu, Anda pengen menarik perhatian. Kebetulan kan sekarang zamannya orang pada main handphone toh. Nah, pada main handphone, pada sibuk dengan handphonenya. Mas sudah belum handphone saya mas? Jadi beli enggak? Sudah? Ya sudah. Jadi beli apa? Ya wis. Misalnya, ya ketika pada handphonean semua macam-macam Bapak Ibu dan hening. Biasanya kan hening tuh. Awalnya rame, tiba-tiba hening. Nah, Anda buka handphone, setel video, apalah terserah. Kemudian Bapak Ibu, wedian! Mosok ana wong stroke iso mlaku meneh. Wedian! Mosok lipstik iso dienggo. Nah. Wedian! Mosok flek iso mari nganggo. Nah. Ngerti maksudnya Bapak Ibu? Itu merubah pola, merubah suasana. Ketika hening macam-macam, Anda ngomong, wedian. Kira-kira orang, ini apa tuh ini? Apa tuh? Wedian, iki lho, ana wong stroke, mosok wis 6 tahun ora iso mari saiki mari mlaku. Ah. Wedian, iki lho. Lakoko lho, masa orang flek bisa sembuh lho, bisa hilang fleknya. Wedian, iki lho, luka iki lho. Bisa buat blush on, bisa buat lipstick, bisa buat. Langsung pada kepo. Wah apa sih? Wah apa toh? Selesaikan. Kalau sudah ada kata-kata itu, selesaikan ya. Wah udah cepet aja ya. Oh, oke Bapak Ibu terakhir dari saya Bapak Ibu. Jurus komentator. Nah wis. Nah, Bapak Ibu ini jurus komentator. Jurus komentator. Ini misalnya bareng-bareng sekeluarga nonton TV, nonton apa gitu ya. Anda jadi komentator. Misalnya nih ada penyanyi lah istilahnya ya. Nyanyi siapa Yuni Shara kayak siapa. Pada seneng lihat pada idola. Biasanya kan Yuni Shara gitu-gitu. Wah, Yuni Shara anu yo, awet enom yo. Kayak jangan-jangan pakai lakoko kayak. Wah, Mbak itu cantik banget ya. Make up-nya nganggo luke apa yo? Nanti diulangi lagi kalau nggak ada respon. Loh, itu Pak itu apa ya? Pakai lakoko apa ya? Gagal pakai anti flag itu. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Ngerti nggak maksud saya? Atau kalau Anda mau pakai yang kasar, mau yang pakai itu kan menguji ya. Kalau mau yang pakai kasar, wah Yuni Shara kok tadi ketok tua ya. Wah kayak kudu nganggo lakoko kae. Wah, misalnya ya toh. Kayak kok anu kae kok dadi ketok keriput kae. Wah, kae kudu nganggo anti flag kae, kudu nganggo lakoko sing iki kae. Ngerti enggak Bapak Ibu? Orang akan penasaran, iki ngomong apa to iki? Biasanya kan orang cukup wah, ayu banget. Wah, ketok tua, udah selesai. Tambahi. Oh, kae mesti nganggo lakoko kae. Mbok nganggo lakoko. Wah, Yuni Shara kandhanan ngeyel. Mbok nganggo lakoko. Ngerti ya Ibu ya? Intinya Anda cuman bagaimana Anda itu menarik perhatian orang untuk ngomong apa toh? Ngomong apa sih? Oh itu loh lakoko. Wah, itu kan wajahnya kayak gitu. Oh pakai lakoko kan ya sembuh itu. 3 bulan anti aging. Oh awet muda. Anda sudah itu Anda itu nggak jual, Anda itu cuma cerita. Lakoko itu bisa untuk bisa itu sebagainya. Mungkin saat itu belum closing, mungkin saat itu belum
belum terjadi penjualan transaksi, ya kan? Tapi mungkin dia penasaran, laku kuki apa toh? Dia nyari di internet atau besok laku kuki apa toh? Dia akan terngiang-ngiang laku kuki itu apa. Apalagi kalau besok ada TV lagi, Anda ulangi lagi, nonton bareng lagi. Wah, kok wingi Yuni Shara, saiki sapa? Tamara Blazinski. Wah, Tamara kok keriputan toh kayak. Udah dulu cantik loh, sekarang kok kelihatan tua ya. Wah, ini nganggo laku kuki so apik banget iki. Banyak Bapak Ibu, intinya seperti itu ya. Atau Anda pakai NSTM, di sinetron sakit, wow sakit kayak gitu, nganggo NSTM sembuh itu. Berita misalnya, itu kan berita kan banyak toh. Aminah Cendrakasih sakit stroke, ini sakit ini. Wah, itu nganggo NSTM paling cuma 3 bulan selesai itu. Misalnya Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, gimana? Dong apa enggak sama yang saya omongkan? Hei. Dong apa ora? Paham apa tidak Bapak Ibu? Paham ya? Kalau paham terus ngapain? Kalau paham terus ngapain? Kalau paham ya sudah, kita selesaikan aja. Oke Bapak Ibu, sudah setengah berapa? Setengah 6 ya? Bapak Ibu setengah 6 ya? Bapak Ibu, intinya Bapak Ibu yang saya sampaikan itu strategi. Semuanya strategi, Anda tinggal pilih mana yang cocok dengan kondisi Anda, mana yang pas dengan kondisi Anda. Dan tadi saya tambahin Bapak Ibu, bagi yang online yang di WA, di Facebook, Instagram, TikTok, coba deh sekali-sekali Bapak Ibu buat konten atau buat posting itu bukan melulu pemberitahuan, tapi coba sekali-sekali storytelling, copywriting-nya diperhatikan. Storytelling itu adalah ketika Anda curhat ke medsos, karena zaman sekarang apalagi ibu-ibu itu paling seneng kalau dicurhat, ya toh. Sekarang yang bahasa-bahasa positif itu malah banyak yang nggak seneng. Tapi kalau Anda curhat, aku kemarin, saya cerita, Anda mau ngomong ke Kosvi misalnya, tadi, kemarin aku punya pengalaman nih, atau ceritanya temanku nih, keputihan macam-macam, sembuh loh pakai Kosvi. Nggak usah kasih nomor, nanti ada yang inbox, Kosvi itu apa? Ya, storytelling sekali-sekali. Wajahku kusem kemarin, aku sekarang pakai ini. Bagus loh. Enggak melulu Avemis, WG Mas adalah ini sudah terlalu mainstream, orang sudah males. Ini orang jualan. Tapi coba kalau Anda medsosnya di story Anda, WA, di story macam-macam Anda cerita. Ada bahasanya storytelling, cerita pengalaman bisa pengalaman Anda sendiri atau pengalaman yang Anda ambil dari grup. Itu akan berbeda Bapak Ibu, coba deh ya. Bosen Pak karena terlalu detail. Iya, Anda WG Mas, watermelon glow Mas adalah ini, kandungannya ini, cara pakainya begini. Itu sudah brosur doang. Tapi coba Anda pakai pendekatan yang berbeda. Pakai storytelling, copywriting-nya diperhatikan. Belajar copywriting kapan-kapan lah ya. Nanti ada copywriting saya kasih contohnya. Ya Bapak Ibu, intinya offline-nya seperti itu tadi yang biasa kita lakukan, ya. Online-nya tetap Anda lakukan. Bapak Ibu kalau untuk online, kalau Anda mau download TikTok atau macam-macam silahkan cari di internet. Anda bisa download di TikTok-nya Lakoko dan Luke, Anda bisa download di YouTube-nya juga Lakoko Luke, IG, Facebook juga semuanya ada, atau di Telegram tinggal Anda upload tapi diganti dengan kata-kata yang lebih menarik. Ya, Bapak Ibu, sepertinya sudah waktunya selesai ya. Mohon maaf tadi kita sempat mundur, tapi yang jelas akhirnya semuanya tersampaikan. Bapak Ibu, nanti saya punya janji. 1, tak kasih PowerPoint-nya Baswit sama Kosvi, Anda bisa gunakan pertemuan sebagai gerakan anti kanker. Kemudian saya juga janji kasih cara pemakaiannya Mr. Big, ya. Cara yang saya sampaikan kemarin. Yang nomor 3 saya akan sampaikan ke Anda. Ketiga ini ya Bapak Ibu. Ya, step by step-nya termasuk skenario-nya saya mau belajar dari jadi sutradara sehingga bisa bisa merancang penjualan di lapangan. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sampai jumpa ya. Nanti malam Pak Agus Amintiono lanjut. Besok kita mulai seperti biasa. Cuman untuk siangnya kita padatkan, yang untuk malam kita kasih ke sore, jadi kita selesai jam 5 maksimal, nanti malamnya bisa taraweh, bisa ibadah seperti
pada umumnya orang, Bapak Ibu mohon maaf, kemarin waktu kita membuat jadwal, saya pikir puasanya mulai tanggal 3, ternyata mulainya tanggal 2. Jadi mohon maaf, besok kita sesi malamnya nggak ada, kita siang sampai sore, harapannya jam 5 selesai. Ya. Dan Bapak Ibu, siapa yang selama 4 hari ini merasa mendapatkan manfaat, tolong ketik saya yang mendapatkan manfaat, tolong ketik saya, Bapak Ibu. Yang di Facebook nggak ada ya, nggak jalan ya Mas ya. Wah, Facebooknya down betul. Nah, Bapak Ibu, bagi yang merasa manfaat, Bapak Ibu, kita ada agenda untuk CMCK offline, kemudian rencananya juga besok kita mau ada yang virtual juga. Dan Bapak Ibu, bagi Anda yang sudah ikut virtual yang sekarang, Bapak Ibu free untuk virtual sampai tahun 2022. Tapi Bapak Ibu, kalau Anda merasa bermanfaat, silakan teman-teman downline Anda, teman-teman NASA yang lainnya silakan diajak untuk ikut yang virtual ya, untuk periode berikutnya. Anda boleh ikut gratis sampai tahun 2002 berakhir, Anda tinggal promosi saja, diajak teman-temannya untuk ikut yang versi virtual ya. Dan Bapak Ibu, untuk versi virtual yang ke depan seharusnya lebih bagus, karena kita belajar dari yang pertama ini, yang kedua besok harusnya lebih bagus, lebih tidak mundur lagi, tidak molor lagi, dan juga yang disampaikan harusnya lebih detail dan lebih bisa dipraktekkan langsung. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa besok, hari terakhir besok Jumat. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Nah, saya mau seperti biasa Bapak Ibu, saya mau ngolet dulu Bapak Ibu. Yuk ngolet dulu Bapak Ibu, biar habis ini semangat Bapak Ibu. Yuk ngolet dulu Bapak Ibu. Ya, saya ngolet dulu, walaupun duduk ngolet dulu Bapak Ibu. Yuk, biar enak badannya. Terima kasih banyak Bapak Ibu ya. Makasih banyak Bapak Ibu. Sampai jumpa besok. Yes, wow.